Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Ekonometrika dari kelas ES5C. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait analisis regresi cross section dengan dosen pengampu Dr. Rohmat Subagio SEMII. Untuk selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ilham Maulana Bahtiar dengan nomor NIM 12640220108. Yang kedua ada Muhammad Askar Nurrohman dengan nomor NIM 12640220121. Untuk yang ketiga ada Muhammad Naufal Zaki dengan nomor NIM 12640220122. Untuk yang keempat ada Nafiatul Mufida dengan nomor NIM 12640220132. Pembahasan yang pertama adalah regresi cross section. Cross section dalam statistik dan ekonometrika adalah jenis satu dimensi kumpulan data. Regresi merupakan pengujian statistik terhadap hubungan atau pengaruh antar variabel, baik terikat maupun bebas. Sedangkan data cross section adalah jenis data yang terdiri dari satu objek dengan subobjek lainnya yang berkaitan. Data cross-section ini adalah bagian dari studi cross-sectional. Jadi, data cross-sectional merupakan data yang dikumpulkan dengan mengamati berbagai subjek seperti perusahaan, negara, wilayah, individu pada titik waktu yang sama di seluruh populasi sampel atau subjek yang telah ditentukan tanpa memperhatikan perbedaan waktu. Data cross-sectional dianalisis dengan membandingkan perbedaan dalam subjek. Pada dasarnya, cross-section adalah data yang dikumpulkan dari semua peserta pada saat yang sama. Waktu tidak dianggap sebagai variabel studi selama penelitian cross-sectional. Padahal ini juga merupakan fakta bahwa selama studi cross-sectional, semua peserta tidak memberikan informasi pada saat yang sama. Data cross-section dikumpulkan dari para peserta dalam jangka waktu yang lebih pendek. Nah, kerangka waktu ini juga dikenal sebagai periode bidang. Waktu hanya menghasilkan variasi dalam hasil. Untuk selanjutnya adalah karakteristik data cross-section. Menurut Budianto tahun 2004, ada beberapa karakteristik dari data cross-section, yaitu yang pertama, pengumpulan data dilakukan pada satu saat atau satu periode tertentu dan pengamatan subjek studi hanya dilakukan satu kali selama satu penelitian. Yang kedua, pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studi. Misalnya saja hubungan antara cerebral blood flow pada perokok, bekas perokok, dan bukan perokok. Yang ketiga, tidak terdapat kelompok kontrol dan tidak terdapat hipotesis spesifik. Untuk yang keempat, hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan yang dapat digunakan sebagai hipotesis dalam penelitian analitik atau eksperimental. Yang kelima adalah data primer. Apabila dalam penelitian menggunakan data primer, berarti penelitian tersebut menggunakan data cross-section. Untuk yang keenam adalah hasil survei di lapang. Ketika peneliti melakukan survei atau interview dengan responden, maka data yang diperoleh dari banyak responden tersebut disebut data cross-section. Kelebihan analisis cross-section. Yang pertama, data cross-section memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, tidak hanya para pasien yang mencari pengobatan, hingga generalisasinya cukup memadai. Kedua, relatif murah dan hasilnya cepat dapat diperoleh. Tiga, mudah untuk dilakukan. Keempat, dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Kelima, jarang terancam loss to follow atau dropout. Keenam, dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama suatu penelitian cohort atau eksperimen tanpa atau dengan sedikit sekali menambah biaya. Ketujuh, pada penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif, ataupun eksplanatif, peneliti cross-section mampu menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain pada populasi yang diteliti, menguji keberlakuan suatu model atau rumusan hipotesis, serta tingkat perbedaan di antara kelompok sampling pada satu titik waktu tertentu. Kelemahan analisis cross-section. Kelemahan cross-section menurut Sayogo 2009 adalah sebagai berikut. A. Sulit untuk menentukan sebab akibat karena pengambilan data risiko
dan efek dilakukan pada saat yang bersamaan. Dalam kurung, temporal relationship tidak jelas. Yang B, dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak, terutama bila variabel yang dipelajari banyak. Yang C, peneliti cross section tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan dinamika perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda, serta variabel dinamis yang mempengaruhinya. D, rancangan cross section mampu menjelaskan hubungan antara dua variabel, namun tidak mampu menunjukkan arah hubungan kausal di antara kedua variabel. Contoh estimasi regresi cross section. Secara sederhana, pengertian estimasi adalah perkiraan. Estimasi data cross section adalah suatu cara yang kita lakukan di mana kita mampu memperkirakan bahwa data termasuk dalam data cross section atau tidak. Data cross section adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan estimasi model regresi data cross section. Di sini kami menggunakan aplikasi EViews. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dikisahkan seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas produk, promosi, dan juga harga terhadap keputusan pembelian. Di sini terdapat 4 variabel, yang mana terdiri dari 3 variabel independen, yaitu kualitas produk, promosi, dan juga harga, dan 1 variabel terikat atau dependen, yaitu keputusan pembelian. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan sampel data sejumlah 100 sampel. Selanjutnya, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasinya, yaitu aplikasi EViews. Kita buat file baru atau work file terlebih dahulu dengan cara tekan menu file, pilih new, dan tekan tombol work file. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah jenis-jenis data yang akan di-input. Yang pertama ada unstructured atau undated, yang mana itu adalah jenis data cross section. Di bawahnya ada dated atau regular frequency, yang mana itu adalah data time series. Selanjutnya ada balanced panel, yang mana itu adalah data panel. Karena kita menggunakan data cross section, maka kita memilih unstructured atau undated. Setelah menentukan jenis data, maka di kanan akan berubah menjadi jumlah sampel yang akan kita gunakan. Karena tadi peneliti menggunakan 100 sampel, maka kita masukkan jumlah 100 sampel di sini. Setelah itu klik tombol OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ada file C, yaitu adalah konstanta, dan juga resid atau residual. Tapi data tersebut masih kosong isinya. Oleh karena itu, diperlukan untuk menginput data terlebih dahulu. Untuk cara menginput data yaitu tekan tombol menu quick. Selanjutnya pilih empty group. Maka akan muncul grup atau tabel baru. Setelah muncul tabel baru atau tabel kosong ini, input data seperti biasanya, yaitu dengan copy paste. Nah, setelah diinput, maka akan muncul datanya seperti ini. Di sebelah kiri itu akan otomatis variabelnya akan tertulis otomatis. Dan setelah datanya sudah terinput seperti ini, maka kita lakukan estimasi data. Untuk cara estimasi data, masukkan variabel secara berurutan. Nah, caranya yaitu dengan blok dimulai dari variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. Setelah itu variabel-variabel independen, yaitu kualitas, produksi, promosi, dan juga harga. Setelah itu klik kanan, tekan pilih open. Setelah itu tekan as
equation. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nama file yang telah diinput akan otomatis terurutkan, yaitu terdiri dari variabel dependent, konstanta, variabel independent. Setelah itu kita pilih metodenya. Di sini sudah otomatis, yaitu metode least squares dengan sampel 100. Setelah itu klik OK. Kemudian akan muncul hasil output data cross section seperti ini. Ini adalah hasil output menggunakan aplikasi eViews. Sudah ada nilai-nilainya, yaitu terdiri dari koefisien, standard error, t-statistik, probability, R-square, dan lain-lainnya. Interpretasi hasil output data in views. 1. Nilai R-square pada hasil uji regresi ini sebesar 0,498897. Artinya variasi variabel dependent dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen secara simultan sebesar 49,8897%, sedangkan sisanya 50,1103% dijelaskan dari variabel lain di luar model. Jika nilainya mendekati 1, maka model regresi akan semakin layak dan baik. 2. Nilai probability atau p-value pada hasil uji regresi sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai alfa penelitian, yaitu 0,05, yang berarti variabel independen kualitas produk, promosi, dan harga berpengaruh terhadap variabel dependen kepuasan pembelian secara simultan dan signifikan. 3. Nilai probability untuk variabel kualitas produk sebesar 0,0017, lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara signifikan. 4. Nilai probability untuk variabel promosi sebesar 0,0043, lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara signifikan. 5. Nilai probability untuk variabel harga sebesar 0,0922, lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara signifikan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.